Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari, apa saya boleh merasakan bibir kamu? Tubuh Matahari menegang kaku, dia bingung menjawab apa. Percayalah sekarang ini akal sehat Matahari seakan menguap pergi entah kemana. Dengan memberanikan diri, perempuan itu menatap mata tajam Ardan. Dan, ternyata mata itu juga ikut menatapnya. Matahari semakin tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jantungnya sudah berdetak kencang, dirinya gugup bukan main. Sedangkan Ardan hanya diam menunggu jawaban perempuan itu. Walaupun dia tahu bahwa penolakanlah yang akan Matahari berikan, Ardan tetap ingin mendengar jawabannya langsung. Bisa saja Ardan langsung mencium bibir perempuan itu tanpa izin, namun Ardan tidak melakukannya. Karena Ardan ingin melakukannya karena mereka sama-sama ingin. Ardan menatap lekat Matahari. Ardan tahu jika sedari tadi perempuan itu sangat gugup. Dia juga dapat mendengar suara detak jantung perempuan itu yang berdetak kencang seperti miliknya. Matahari, apa boleh? Tanya Ardan lagi. Akal sehat Matahari seakan hilang, kepalanya mengangguk pelan. Matanya masih menatap dalam mata Ardan. Ardan terkejut. Tentu saja, dia pikir Matahari akan menolaknya mentah-mentah dan memberikannya serang maut. Namun yang terjadi sekarang, benar-benar di luar dugaan. Dia tidak menyangka bahwa Matahari akan mengizinkannya. Tanpa buang-buang waktu lagi Ardan mendaratkan bibirnya di atas bibir mungil Matahari. Awalnya Ardan hanya menempelkan bibirnya saja dan memberikan hisapan-hisapan kecil, namun nalurinya sebagai laki-laki merasa tidak puas dengan itu. Ardan mulai menghisap kencang bibir Matahari. Dengan sengaja dia menggigit bibir bawah Matahari sehingga membuat perempuan itu memekik tertahan. Ardan langsung memasukkan lidahnya ke dalam mulut Matahari. Laki-laki itu mengeksplor deretan gigi Matahari dan menggoda lidah perempuan itu yang sedari tadi diam. Matahari hanya diam sambil memejamkan matanya. Dirinya sangat menikmati setiap inci perlakuan Ardan. Namun matanya terbuka pelan saat mendengar bisikan laki-laki itu. Balas ciuman saya, ucap Ardan di sela-sela ciumannya. Matahari mengangguk ragu, ini adalah kali pertamanya untuk perempuan itu. Dengan ragu Matahari mulai menggerakkan bibirnya mengikuti Ardan. Perempuan itu melakukannya dengan pelan-pelan. Ardan yang merasakan adanya balasan dari Matahari tersenyum kecil. Ardan menuntun kedua tangan Matahari agar melingkar di lehernya. Dan laki-laki itu melingkarkan kedua tangannya di pinggang ramping Matahari. Keduanya sangat menikmati setiap hisapan yang mereka lakukan. Lidahnya membelit satu sama lain, decapan demi decapan semakin membuat intens tautan bibir mereka, sampai salah satu di antara keduanya mulai kehabisan nafas. Matahari menepuk-nepuk dada Ardan. Dia mulai kehabisan nafas. Ardan yang mengerti langsung melepaskan ciumannya. Hosh. Matahari terengah. Dengan rakus perempuan itu menghirup oksigen banyak-banyak. Ardan terkekeh geli melihat tingkah perempuan yang ada di dalam pelukannya itu. Lalu tangannya mengusap sudut bibir Matahari yang basah karena ulahnya. Ata, panggil Ardan setelah melihat perempuan itu sudah kembali bernafas seperti biasa. Iya, jawab Matahari sambil terbata. Jujur saja perempuan itu sangat malu. Bahkan sekarang kedua pipinya sudah memerah. Ingin tahu rasanya bibir kamu? Iya, rasanya manis, saya suka. Matahari langsung menenggelamkan wajahnya di dada bidang Ardan. Dia malu bukan kepalang. Sedangkan Ardan langsung tertawa renyah. Laki-laki itu menarik Matahari ke dalam pelukannya. Saat ini Ardan dan Matahari sudah berdiri di depan gedung Hotel Bintang 5 tempat acara pernikahan digelar. Malam ini Ardan terlihat semakin tampan saat mengenakan tuxedo hitam yang dipadukan dengan kemeja putih. Rambut yang biasanya dibiarkan acak-acakan kini tertata rapi,
Apalagi Ardan menggendong Ken, dia semakin terlihat hot di mata perempuan. Bayi laki-laki itu juga tak kalah tampan seperti papanya. Ken juga mengenakan pakaian yang hampir mirip dengan tuxedo Ardan. Jangan lupakan matahari, perempuan itu berdiri di sini sebelah kiri Ardan dengan menggunakan gaun bermodel Sabrina berwarna hitam yang sangat kontras dengan warna kulit putihnya. Rambutnya dibiarkan terurai agar dapat menutupi kulit punggungnya yang terbuka. Ayo masuk, ajak Ardan. Matahari mengangguk lalu berjalan di samping Ardan. Namun langkahnya berhenti saat melihat Ardan menghentikan langkahnya. Kenapa Pak? Tanya Matahari. Ardan hanya diam di tempatnya. Tangannya yang sebelah kanan digunakan untuk menggendong tubuh Ken, sedangkan tangannya yang kiri terulur di depan Matahari. Matahari yang tak paham dengan maksud Ardan hanya mengernyit bingung. Ardan berdecak melihat ketidakpekaan Matahari. Cek, kamu gak mau gandeng tangan saya? Tanya Ardan. Matahari menatap Ardan sebentar lalu tersenyum kecil. Tanpa menunggu lama perempuan itu langsung menggenggam tangan Ardan. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Wah, mewah banget. Matahari berdecak kagum saat melihat dekorasi pernikahan teman Ardan. Biasa aja. Matahari menoleh ke arah Ardan. Kalau yang kayak gini masih biasa aja, terus yang mewah menurut bapak itu gimana? Nanti kamu akan tahu di acara resepsi kita, ujar Ardan santai. Matahari melotot, pipinya bersemu merah. Bisa-bisanya Ardan berbicara seperti itu dengan santai. Untung Matahari tidak baper. Selamat bro, ucap Ardan setelah mereka tiba di depan kedua pengantin. Wah makasih bro, gue kira lo gak akan datang, balas Doni sambil bertos ria ala laki-laki bersama Ardan. Ya kali gue gak datang ke acara penting temen sendiri. Doni mengangguk membenarkan, lalu matanya menatap ke arah Matahari. Wah siapa nih? Tanya Doni. Matahari tersenyum kecil lalu mengalami Doni. Saya Matahari mas, pengasuhnya Ken. Saya Doni temannya Ardan, dan ini istri saya Melati. Setelah memberikan ucapan selamat, Ardan dan Matahari berjalan ke arah meja yang sudah ada nama mereka. Ardan duduk dan memangku Ken, sedangkan Matahari berjalan ke arah parasmanan. Pasalnya sedari tadi perutnya sudah meronta meminta diisi. Beberapa menit kemudian Matahari berjalan menghampiri Ardan dengan membawa 2 piring. Di samping perempuan itu ada seorang pelayan yang membawa nampan berisi minuman dan juga dessert. Makasih ya mbak, ucap Matahari saat pelayan itu meletakkan nampan yang dibawanya tadi di atas meja. Kok banyak banget? Tanya Ardan. Matahari menatap Ardan malu. Saya lapar pak, belum makan. Memangnya abis? Abis, jawab Matahari semangat. Dan benar saja, tidak sampai 15 menit makanan yang dibawa Matahari sudah ludes. Ardan hanya menggeleng melihat perempuan itu. Badan boleh kecil, tapi jika soal makanan tidak bisa dalam porsi kecil. Matahari mengelap bibirnya menggunakan tisu, lalu dia menatap polos ke arahnya Ardan. Kok bapak gak makan? Gantian sama kamu. Ya udah. Kennya siniin. Ardan langsung menyerahkan Ken kepada Matahari. Bayi itu sedari tadi hanya diam di pangkuan Ardan. Tak jarang kepalanya celingukan saat melihat orang lewat di depannya. Ardan mulai memakan makanannya dengan tenang, matanya sempat melirik Matahari yang sedang menyuapi Ken dessert. Bayi kecil itu menerima dengan suka hati, buktinya dia makan dengan lahap sampai habis 1 piring kecil. Tidak membutuhkan waktu lama Ardan sudah melahap habis makanannya. Sekarang laki-laki itu berganti kepada dessert yang dibawa Matahari. Saat sedang menikmati dessertnya, Ardan merasakan adanya tepukan di bahunya. Detang juga lo? Tanya seseorang laki-laki yang langsung mengambil duduk di sebelah kursi Ardan yang masih kosong. Soalnya model mejanya itu bulat. Setiap meja memiliki ukuran dan kursi yang berbeda-beda. Dan yang Ardan tempat ini memiliki 6 kursi, serta ada 3 papan nama di atas mejanya, termasuk nama Ardan. Iyalah, gue masih sayang nyawa.
Bisa-bisa gue dikirim santet sama Doni kalau gak dateng. Laki-laki itu mengangguk membenarkan, kalau Doni bukan temen kita, ogah banget gue dateng ke acara beginian. Kenapa emang? Takut ditanya kapan kawin. Ledek Ardan. Laki-laki itu meninju lengan Ardan keras, sialan lo. Ardan tergelak, lalu kembali melanjutkan acara makannya. Siapa bro? Tanya laki-laki itu saat baru menyadari kehadiran Matahari. Cantik gak? Bukannya menjawab, Ardan malah balik bertanya. Cantik, cewek baru lo. Ardan mengangguk tanpa ragu, doain gue ya, biar bisa cepet nyusul Doni. Laki-laki itu berdecak tak suka, sialan lo, udah mau 2 kali aja. Sedangkan gue sekali aja belum pernah. Makanya jangan mainin cewek mulu. Matahari hanya menatap kedua laki-laki di sampingnya, dirinya merasa tidak dianggap karena keduanya asik sendiri. Matahari berdehem untuk mengambil perhatian kedua laki-laki di sampingnya, dan berhasil. Keduanya langsung mengalihkan pandangannya ke arah Matahari. Sorry, gue malah asik sendiri sama Ardan. Kenalin gue Raden temennya Ardan, kata laki-laki itu memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan. Matahari menyambut uluran tangannya, saya Matahari, pengasuhnya Ken. Raden mengangguk pelan lalu melepaskan tautan tangannya. Pasalnya sedari dia mengulurkan tangannya ke perempuanan itu, Ardan sudah melayangkan tatapan tidak suka ke arahnya. Posesif sekali permisa. Matahari mengamati wajah Raden sebentar, sepertinya perempuan itu pernah melihat Raden tapi di mana. Matahari langsung memutuskan tatapannya saat Ardan berdehem keras di sampingnya. Biasa aja ngeliatinnya, sindir Ardan. Matahari menatap penuh tanya laki-laki itu, siapa yang ngeliatin siapa? Tanya Matahari bingung. Kamu, biasa aja ngeliatin Radennya. Emang kamu gak puas ngeliatin saya aja? Sampai harus ngeliatin laki-laki lain, ujar Ardan sinis. Dia merasa tidak suka jika Matahari dekat atau memperhatikan laki-laki lain selain dirinya. Sedangkan Raden, laki-laki itu menggeleng dramatis melihat Ardan. Lo cemburu sama gue tanyanya. Segitu seriusnya lo sama perempuan ini. Siapa tadi Matahari ya, lanjutnya. Matahari hanya diam menyimak. Sebenarnya sedari tadi dia mendengar saat Ardan membicarakannya. Iya gue serius sama Matahari, jawab Ardan. Matahari tersedak ludahnya sendiri. Pipinya langsung bersemu merah. Sepertinya setelah mereka berciuman, sifat Ardan berubah menjadi belak-belakan tentang perasaannya. Kamu gak apa-apa? Tanya Ardan khawatir. Matahari menggeleng cepat lalu menerima minuman pemberian Ardan. Bapak kok ngomong gitu sih, ucap Matahari setelah selesai minum. Ngomong gitu gimana? Yang serius-serius itu. Saya emang serius, Ata. Masa? Kamu gak percaya? Kamu perlu bukti. Matahari mengangguk. Emang bukti yang tadi belum cukup. Matahari mengernyit, bukti yang mana? Ardan tersenyum misterius, lalu mendekatkan tubuhnya ke arah Matahari. Dia membisikkan sesuatu ke telinga perempuan itu. Ciuman kita tadi sore, masih kurang. Bisik Ardan sensual. Lalu dia mengecup sudut bibir Matahari cepat sebelum menjauhkan tubuhnya. Matahari mendelik kesal. Pipinya sudah memerah karena marah dan malu. Bisa-bisanya Ardan menciumnya di tempat ramai seperti ini. Jika kejadian tadi sore masih bisa ditoleransi, namun yang sekarang tidak. Ardan melihat Matahari yang cemberut. Laki-laki itu terkekeh pelan. Rasanya hari ini dia bahagia sekali. Dan sepertinya malam ini menjadi malam terindah baginya. Enak ya, ngobrol berdua, sampai keberadaan gue gak dianggap. Sindir Raden yang sedari tadi diam menyaksikan obrolan seru mereka. Ardan mengendus ke arah Raden, laki-laki itu memang paling nyinyir di antara mereka berdua, Ardan dan Doni. Matahari tersenyum canggung. Ternyata temannya Ardan tidak seformal pakaian yang digunakannya. Kalau boleh tahu, umurnya berapa mbak? Tanya Raden kepada Matahari. Panggil Ata aja mas, umur saya 20 tahun, jawab Matahari.
Raden mengangguk paham. Sekarang kuliah apa kerja? Apa kuliah sambil kerja? Saya kerja. Oh, ngomong-ngomong kamu cantik, udah ada yang punya belum? Ardan langsung melotot ke arah Raden, tatapan matanya semakin tajam saat laki-laki itu menunjukkan cengiran khasnya. Bercanda doang galak amat, ujar Raden sambil membuat pis. Matahari terkekeh pelan melihat kelakuan dua laki-laki di sampingnya. Belum mas, saya masih jomblo kok, timpal Matahari yang semakin membuat Ardan geram. Ngapain kamu ngasih tahu dia? Tanya Ardan galak. Siapa tahu jodoh, jawab Matahari santai, bahkan dia mengabaikan tatapan tajam yang dilayangkan Ardan. Santai bro, mata lo mau keluar tuh, kata Raden yang ingin mencairkan suasana. Diem lo, urusan rumah tangga nih, jawab Ardan sewot. Matahari langsung menggeplak paha Ardan keras. Ngomongnya, tinggal diaminin. Ogah banget, kayak gak ada laki-laki lain aja. Kamu, udah. Kasian tuh anak lo, lerai Raden sambil melirik Ken yang berada di pangkuan Matahari. Pak Ardan nih yang mulai. Kok say, udah. Teriakan Raden cukup membuat Ken dan beberapa orang di sekitar mereka terlonjak kaget. Ken bahkan sudah mulai menangis keras, Raden pun langsung mendapat delikan tajam Matahari dan Ardan. Aelah, niatnya mau berbuat baik, malah kena apes, gumam Raden. Ardan langsung bangkit menggendong tubuh Ken, laki-laki itu menimang-nimang anaknya yang sedang menangis sampai merasa tenang. Beberapa orang menatap takjub ke arah Ardan yang langsung sigap menenangkan anaknya. Termasuk seorang wanita yang duduk tak jauh dari meja Ardan. Wanita itu menatap Ardan dengan penuh arti. Setelah Ken tenang, Ardan langsung kembali duduk sambil memangku anaknya. Sorry bro, gue gak sengaja tadi, ujar Raden tak enak hati. Ardan hanya mengangguk saja. Dia tahu temannya itu tidak bermaksud untuk berteriak seperti tadi. Anak lo umur berapa? Gak pernah lihat, tiba-tiba udah gede aja. Ardan tidak langsung menjawab, laki-laki itu menoleh ke arah Matahari dulu. Karena perempuan itulah yang lebih paham dengan pertumbuhan anaknya. Matahari seakan mengerti maksud Ardan, perempuan itu langsung menjawab pertanyaan Raden. Ken sekarang jalan 12 bulan, jawab Matahari. Oh, namanya Ken. Iya, Kenan Alteo Diningrat. Raden mengangguk lagi, udah lama jadi pengasuhnya Ken. Lumayan sih, sekitar 6 bulanan lah. Raden hanya beroh ria, lalu dia melanjutkan obrolannya dengan Ardan seputar pekerjaan. Matahari menatap jengah kedua laki-laki yang terus membicarakan pekerjaannya itu. Lalu dia menatap Ken yang duduk diam di pangkuan papanya. Matahari tahu Ken pendiam, namun dia tidak menyangka bahwa Ken akan sependiam ini. Matahari terus memandangi wajah Ken, sudah jam 8:30 malam, namun Ken belum memberikan tanda-tanda ingin tidur. Biasanya jam segini, bayi itu sudah asik pergi ke alam mimpi. Sambil memperhatikan Ken, Matahari menopang dagunya di atas meja. Perempuan itu merasa bosan. Namun, tidak berselang lama kedua pengantin baru itu menghampiri meja mereka. Kemana aja lo, baru nyamper ke sini? Tanya Raden kesal. Nyapa tamulah, bego, jawab Doni cepat. Doni mengambil duduk di sebelah Raden, dan istrinya Melati mengambil duduk di sebelah Matahari. Dan sekarang hanya tersisa satu kursi kosong yang seharusnya diisi oleh pasangan Raden, namun laki-laki tidak punya. Hai, sapa Melati kepada Matahari. Hai juga mbak, balas Matahari. Bosan ya? Tanya Melati. Matahari langsung mengangguk membenarkan. Dulu juga aku gitu, bosan banget kalau diajak kumpul bareng mereka. Apalagi cuma aku yang perempuan. Gak ada teman ngobrolnya sama sekali. Melati mulai bercerita. Emang Mas Raden, sama Pak Ardan gak pernah bawa pasangannya mbak? Enggak, mereka berdua itu kayak bujang lapuk. Padahal dulu posisinya Ardan udah punya istri dan Raden udah punya pacar. Tapi mereka gak pernah diajak sama sekali. Matahari mengangguk,
Kok Mbak Mel mau sih diajak kumpul sama mereka? Sebenarnya Mbak gak mau, tapi Mas Doni selalu maksa. Katanya kalau Mbak gak ikut, Mas Doni juga gak bakal datang. Jadinya Mbak yang selalu dipaksa sama dua bujang lapuk itu. Matahari tertawa geli mendengar kata-kata bujang lapuk yang Melati sebutkan untuk Ardan dan Raden. Berarti Mas Doni bucin, Mbak. Melati mengangguk setuju, emang. Bucin banget tapi Mbak suka. Kedua perempuan itu langsung tertawa. Membuat para laki-laki, termasuk Ken, menatap heran ke arah mereka. Kenapa? Tanya Ardan saat Matahari melihat geli ke arahnya. Gak apa-apa, jawab Matahari dengan senyum menggodanya. Kenapa? Paksa Ardan. Dia cukup penasaran dengan obrolan mereka yang sepertinya membawa-bawa dirinya. Gak apa-apa Pak. Ardan menghela nafas saat Matahari masih enggan memberitahunya. Lalu matanya beralih menatap Doni. Dari tatapan matanya, Ardan seperti menyuruh Doni untuk menanyakan kepada istrinya. Doni menghela nafas, lalu dia pindah duduk di sebelah istrinya yang masih kosong. Ngomongin apa sih Yang? Tanya Doni kepada Melati. Perempuan itu mendelik tajam ke arah suaminya. Kamu itu mau-maunya, disuruh-suruh sama bujang lapuk itu untuk bikin aku buka suara. Tawa Matahari pecah saat lagi-lagi mendengar kata bujang lapuk, sedangkan Ardan, laki-laki itu sudah mendelik tak suka ke arah Melati. Gue bukan bujang lapuk, ujar Ardan geram. Oh ya, terus kenapa selama ini gak pernah bawa pasangan kalau kumpul? Ejek Melati. Lo buta. Perempuan di samping lo itu pasangan gue sekarang. Ujar Ardan sambil merangkul mesra pundak Matahari. Matahari melotot kaget, pipinya langsung bersemu merah mendengar perkataan Ardan. Melati tidak mau kalah, perempuan itu langsung menggandeng mesra tangan suaminya, dia sedang mencari pembelaan. Udah siar, sekali-kali kalau istri gue ngomong diiyain aja, lerai Doni. Laki-laki itu sudah cukup muak melihat perdebatan panjang antara istrinya dan temannya. Kedua pasangan itu saling merangkul pasangannya masing-masing, dan melupakan kehadiran seorang laki-laki yang sedang menatap mereka dengan gigit jari. Fix. Gue yang bujang lapuk, gumam Raden nelangsa. Pak, panggil Matahari. Saya mau izin keluar sebentar sama Ken. Ardan yang sedang asik menatap TV langsung mengalihkan pandangannya. Mau kemana? Tanya Ardan. Mall. Ardan mengangguk lalu bangkit meninggalkan Matahari sendirian di ruang keluarga. Matahari berdecak sebal, setidaknya jika tidak diberi izin yang ngomong, gak ditinggal pergi gitu aja. Matahari bangkit, berjalan menuju kamar Ken. Mending dia bermain bersama Ken daripada mati kebosanan. Padahal niatnya ingin pergi ke mall itu mengajak Ken jalan-jalan. Jarang sekali kan Ken bisa pergi ke tempat ramai seperti itu. Ken, my baby bunny. Panggil Matahari saat melihat Ken yang sedang asik bermain bersama Biinem. Ken yang mendengar namanya dipanggil menoleh, lalu dia tersenyum lebar sampai menampakkan 4 giginya. Matahari tersenyum gemas lalu mengangkat tubuh Ken dan menghujami wajah Ken dengan kecupan-kecupan. Makasih ya Bi udah nemenin Ken, ucap Matahari sembari mengambil duduk di sebelah Biinem. Iya non, saya juga seneng bisa bermain bersama tuan muda Ken, jawab Biinem seraya tersenyum tulus. Ceklek, Matahari dan Biinem langsung menoleh saat pintu kamar Ken dibuka sedikit kasar. Kamu di sini ta? Saya cariin kamu kemana-mana. Saya kira kamu udah pergi duluan, ujar Ardan sambil berjalan menghampiri Matahari yang duduk lesehan sambil memangku Ken. Kalau begitu Bibi pamit ke bawah dulu tuan, Nona, pamit Biinem. Spontan Matahari dan Ardan langsung mengangguk. Kenapa Pak nyariin saya? Tanya Matahari saat Biinem sudah benar-benar keluar. Katanya mau ke mall. Iya, tadinya mau ke mall ngajakin Ken jalan-jalan. Jarang-jarang kan Ken bisa pergi ke mall, apalagi ini malam minggu, bisa sekalian malam mingguan, hehe. Ardan mengangguk lalu dengan jail tangannya mencubit gemas pipi Ken.
Ken mau jalan-jalan? Tanya Ardan kepada Ken. Seperti tahu akan diajak pergi, Ken bertepuk tangan dan tersenyum lebar. Tuh, kesenangan, ujar Matahari. Ya udah ayo. Ayo kemana? Ke mall, katanya mau malam mingguan. Matahari tersenyum lebar hingga membuat matanya menyipit karena saking lebarnya senyumannya. Bapak beneran kan? Gak bohong kan? Tanya Matahari. Emang saya pernah bohong ke kamu? Matahari mengangkat bahunya acuh, gak tahu. Ardan mengendus sebal. Ya udah sana siap-siap. Saya tunggu 5 menit. 5 menit gundulmu. Matahari langsung berlalu meninggalkan Ardan dan Ken. Ardan menggelengkan kepalanya menatap Matahari, untung suka. Matahari terkekeh geli saat melihat keantusiasan Ken yang berada di dalam gendongan Ardan. Ih gemes banget sih, ujar Matahari sambil memperhatikan Ken. Sekarang mereka sudah tiba di mall beberapa menit yang lalu, mereka berdua berjalan beriringan memasuki mall. Ardan yang berjalan di samping Matahari tiba-tiba mengendus tak suka. Ken saja, Ken terus, Ken lagi yang selalu dipuji. Kalau papanya? Tanya Ardan datar. Matahari mengernyit bingung. Maksudnya? Kalau papanya gemesin juga gak? Ulang Ardan gemas. Matahari menatap Ardan lama. Apakah ini benar-benar Ardan? Ardan laki-laki sialan duda mesum gak ketulungan. Bapak gak lagi sakit kan? Tanya Matahari. Mereka berdua mulai berjalan mengelilingi mall. Malam minggu kali ini mall terlihat ramai, banyak remaja-remaja yang berseliweran atau sekedar menongkrong. Matahari berjalan lebih mepet ke arah Ardan. Dia tidak ingin hilang di tengah keramaian. Kenapa? Kamu khawatir kalau saya sakit? Tanya Ardan balik. Matahari mengendus sebal. Lalu dia berjalan duluan di depan Ardan. Namun saat dia ingat dia lupa membawa dompet, Matahari kembali berjalan di samping Ardan. Ardan terkekeh melihat tingkah Matahari. Dia tahu alasan perempuan itu kembali berjalan di sampingnya. Tadi Matahari sempat meminta putar balik karena lupa membawa dompet, namun Ardan menolak dengan tegas karena mereka sudah sampai pertengahan jalan. Pak, panggil Matahari. Kenapa? Saya lapar. Matahari merengek manja. Ardan terkekeh geli, mau makan apa? Nasi Padang. Wajah Ardan langsung datar, kamu jangan macam-macam Ata. Ini mall. Hehe, bercanda pak. Saya mau makan steak. Ayo. Tanpa sadar Matahari menautkan tangannya dengan tangan Ardan, lalu mereka berdua berjalan beriringan layaknya suami istri. Dan jangan lupakan Ken yang menjadi obat nyamuk di gendongan papanya sendiri. Ardan sudah rapi dengan pakaian formalnya, dia mengenakan baju batik panjang dan celana bahan berwarna hitam. Ardan juga telah menyisir tapi rambutnya. Setelah penampilan sempurna Ardan langsung turun ke lantai 1, untuk menemui Mataharinya. Dia berjalan dengan percaya diri menghampiri Matahari yang sedang menemani Ken bermain. Ardan berdehem keras saat Matahari tidak menyadari kehadirannya. Matahari menatap heran ke arah Ardan yang sudah rapi dan wangi. Dahinya mengernyit saat menyadari bahwa hari ini hari libur. Dengan kekepoan yang meningkat, Matahari bertanya. Bapak mau kemana? Tanya Matahari heran. Pasalnya saat hari libur seperti ini Ardan akan selalu meluangkan waktunya untuk bermain bersama Ken seharian penuh. Ardan tersenyum tipis tanpa menjawab pertanyaan Matahari, lalu Ardan bergaya layaknya model terkenal. Gimana penampilan saya? Keren gak? Matahari mengendus lalu bangkit dan menghampiri Ardan. Bapak mau kemana sih? Ini kan hari libur. Ingat ya waktu Bapak hari ini cuma buat Ken. Iya saya tahu. Terus kenapa penampilan Bapak rapi banget kayak gini? Mau pergi kan? Iya saya mau pergi. Bapak, saya kan sudah bilang, hari ini waktunya Bapak bermain bersama Ken. Kok malah pergi sih? Raut wajah Ardan tiba-tiba berubah serius. Mata tajamnya menatap mata bulat Matahari tajam, aura di sekitarnya juga berubah menjadi lebih tegang. Matahari menelan ludahnya gugup, dia takut perkataannya barusan berhasil menyinggung Ardan.
Namun sepertinya perkataannya tidak ada yang menyinggung Ardan. Lalu apa yang membuat laki-laki itu berubah menjadi serius seperti ini? Atta, panggil Ardan. Iya Pak. Atta, hari ini saya harus pergi. Pergi kemana? Ardan menghela nafas panjang, dia mencoba meyakinkan hatinya. Atta, jika saya bilang saya ingin pergi menemui kedua orang tua kamu bagaimana? Tubuh Matahari langsung menegang, matanya terbelalak lebar menatap ke arah Ardan. Bapak, mau ngapain? Tanya Matahari was-was. Saya ingin melamar kamu, ucap Ardan serius. Matahari membeku, dia benar-benar terkejut. Ardan menghela nafas saat melihat keterdiaman Matahari. Atta, jika saya bilang saya sayang sama kamu, apa kamu percaya? Matahari merasa keluh, tidak biasanya Ardan akan bersikap seperti ini. Dia tahu mereka pernah berciuman, namun Matahari tidak pernah berharap lebih yang akan berujung seperti ini. Bapak bercanda. Gak lucu Pak. Ardan merenggut kesal, apa Matahari tidak melihat raut keseriusannya? Apa dia masih kurang serius sampai-sampai Matahari menganggapnya hanya bercanda? Ardan berjalan mendekati Matahari, lalu tangannya terulur menyentuh pundak Matahari, tatapan matanya semakin tajam dan semakin menunjukkan raut serius. Apa saya terlihat sedang bercanda di mata kamu? Matahari menggeleng kaku, Ardan sekarang benar-benar sedang serius. Matahari tahu itu. Bahkan laki-laki itu tidak melepaskan pandangannya sedikit pun dari wajah Matahari. Pak saya, Kap. Ucapan Matahari terpotong karena ciuman yang Ardan berikan di pipi kanannya. Matanya terbelalak kaget. Tindakan Ardan benar-benar di luar dugaannya. Saat hendak membuka suara Matahari kembali urung saat merasakan pipi kirinya dicium juga. Saya sayang sama kamu Matahari, ucap Ardan tiba-tiba. Iya, momen ini yang telah lama Ardan nanti-nantikan. Ardan ingin segera berterus terang tentang perasaannya kepada Matahari. Dia tidak ingin berlama-lama menutupi perasaannya, dan jika diperbolehkan Ardan ingin cepat-cepat melamar Matahari untuk segera menjadi istrinya. Matahari langsung membeku di tempatnya. Matanya menatap tidak percaya ke arah Ardan yang juga sedang menatapnya. Matahari tidak menyangka bahwa Ardan memiliki perasaan terhadapnya. Matahari bingung harus menjawab apa, jujur saja Matahari tidak memiliki perasaan lebih kepada Ardan. Dia bekerja di sini benar-benar bekerja, tidak ada niat apapun. Apalagi mengharapkan laki-laki seperti Ardan. Matahari cukup tahu diri. Atta, sekarang kamu tahu kan perasaan saya. Selama ini saya selalu mencoba untuk menahannya, namun setelah mendengar ucapan kamu tempo hari di pernikahan Doni, membuat saya berpikir bahwa kamu benar-benar membutuhkan pembuktian. Dan sekarang saya ingin membuktikan kepada kamu bahwa saya benar-benar serius dengan perasaan saya. Matahari semakin membeku di tempatnya. Pandangannya masih terkunci menatap mata Ardan, mencoba mencari kebohongan di baliknya. Namun dia tidak menemukannya. Matahari menggigit bibirnya kencang, dia benar-benar mati kutu sekarang. Jika bisa dibilang Ardan adalah laki-laki pertama yang mengungkapkan perasaannya langsung kepada Matahari. Jika mantan-mantannya dulu hanya berani berbicara lewat wah. Sang bunga Matahari, panggil Ardan dengan menyebutkan nama lengkap Matahari. Matahari menatap gugup, iya Pak. Jika saya meminta kamu untuk menjadi pendamping hidup saya, apa kamu mau? Jika saya meminta kamu untuk menjadi pendamping hidup saya, apa kamu mau? Matahari hanya bisa diam. Lidahnya terasa keluh, dia benar-benar dibuat mati kutu oleh ucapan Ardan. Jika Matahari boleh jujur, sebenarnya dia juga tidak akan menolak laki-laki seperti Ardan, namun yang menjadi masalah adalah perasaannya yang masih abu-abu. Dengan segenap hati Matahari menatap mata tajam Ardan, Matahari melihat keseriusan di mata itu. Pak, panggil Matahari ragu-ragu. Ayolah, bahkan sekarang tubuhnya terasa lemas dan sedikit gemetar. Mungkin terlalu berlebihan, namun ini benar-benar pertama kalinya untuk Matahari. Maaf.
Otak Ardan langsung diserang oleh pikiran-pikiran negatif. Jantungnya berdetak kencang, tiba-tiba saja dirinya menjadi gugup. Dia tidak siap untuk mendengar penolakan matahari. Ardan meludahnya gugup, seharusnya dirinya tidak langsung mengatakan perasaannya. Seharusnya dia menjalankan tujuannya awalnya. Namun melihat matahari, perasaan Ardan bergemuruh minta segera diungkapkan. Kepala Ardan langsung menunduk lemas. Sepertinya memang sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan matahari. Namun saat Ardan sedang sibuk dengan pikiran-pikiran negatifnya, tiba-tiba suara matahari membuatnya terkejut bukan main. Saya minta maaf Pak, saya belum siap jadi pendamping hidup Bapak. Saya yakin kedua orang tua saya juga tidak akan setuju. Namun, saya tidak menolak perasaan Bapak. Jadi bagaimana jika kita... Matahari mengantungkan ucapannya, dengan ragu-ragu matahari melanjutkan ucapannya. Jadi bagaimana jika kita pacaran dulu? Matahari langsung menundukkan kepalanya, dia tidak berani melihat reaksi Ardan. Matahari takut jika Ardan menganggapnya terlalu agresif, namun di saat kegundahan hati matahari tiba-tiba tubuhnya terasa dipeluk. Matahari membelak kaget saat Ardan lah yang memeluk erat tubuhnya. Ardan tersenyum lebar menatapnya. Raut wajahnya yang tadi lesu kini berubah menjadi ceria. Matahari mengernyit heran, dia pikir Ardan akan marah. Namun sepertinya ekspektasinya terlalu berlebihan. Kamu nembak saya? Tanya Ardan dengan senyum lebarnya, matanya menggerling nakal menatap matahari. Sekarang matahari benar-benar menyesali ucapannya tadi. Dia lupa bahwa Ardan adalah laki-laki paling menyebalkan. Matahari cemberut kesal menatap Ardan. Sedangkan Ardan malah tertawa geli di depannya. Cie, nembak saya. Ardan menul-noel pipi tembem matahari. Matahari semakin cemberut, saya gak nembak Bapak. Kalau saya nembak Bapak, Bapak udah mati dari tadi. Tawa Ardan langsung terhenti, raut wajahnya berubah datar. Kamu itu gak bisa nyenengin hati saya banget Sifta. Kini giliran Ardan yang cemberut. Matahari menatap jengah Ardan, lalu dia berbalik menghampiri Ken yang sedari tadi melihat drama di depannya. Matahari jadi malu sendiri, untung Ken masih 1 tahun. Ardan yang ditinggal matahari langsung menyusul berjalan di belakangnya. Ardan juga ikut mengambil duduk di samping matahari. Matanya tidak melepaskan pandangannya dari wajah cantik matahari. Apa? Tanya matahari judes. Sebenarnya dia mau mengabaikan tatapan Ardan, namun tidak nyaman juga ditatap lama-lama. Kamu cantik, saya tahu. Jangan marah-marah terus dong, kamu semakin gemesin kalau lagi marah, rayu Ardan. Dia berharap matahari akan luluh kali ini. Bodoh. Matahari, panggil Ardan. Namun matahari tetap pada pendiriannya, mengacuhkan Ardan. Ata, pacarku sayang. Blus. Pipi matahari tiba-tiba panas. Dia yakin sekarang pipinya bersemu merah. Dan sialnya Ardan melihat itu semua. Ardan mengubah posisinya menjadi duduk miring menghadap matahari. Dia melirik Ken yang masih asik bermain di depannya. Lalu dia menangkup kedua pipi matahari. Ata, lihat mata saya, ujar Ardan. Mau tidak mau matahari mendongakkan wajahnya membalas tatapan Ardan. Dan matahari terpenggah melihat senyuman manis Ardan. Bukan tatapan tajam yang Ardan tunjukkan seperti biasanya, namun tatapan memuja dan penuh cinta. Tiba-tiba saja jantungnya berdetak kencang seperti ingin keluar dari tempatnya. Ata, saya tahu kamu belum memiliki perasaan kepada saya. Saya tahu kamu belum bisa membalas perasaan saya, namun Ata, percayalah saya benar-benar menyayangi dan mencintai kamu. Saya akan selalu menunggu kamu sampai kamu siap untuk membalas perasaan saya. Ardan menatap lembut tepat di kedua bola mata matahari. Senyuman di bibirnya tidak luntur, dia menunjukkan keseriusan dan keyakinannya kepada matahari. Matahari membalas senyuman Ardan. Matanya juga membalas tatapan Ardan. Iya Pak, saya percaya. Semuanya hanya butuh waktu,
menghargai sebuah proses adalah hal terbaik yang dapat kita lakukan sekarang. Ardan mengangguk lalu membawa Matahari ke dalam pelukannya. Sekarang sudah jam 3 sore. Matahari menatap Ardan yang sedang tidur berpelukan bersama Ken di sofa ruang keluarga. Keduanya sama-sama tidur dengan lelap. Posisinya Ardan yang tidur miring sambil memeluk tubuh Ken dan Ken juga tidur miring ke arah Ardan. Keduanya terlihat seperti sedang berpelukan. Tidak ingin menyia-nyiakan momen, Matahari mengambil ponselnya yang berada di meja. Dengan cepat dia memotret kedekatan papa dan anak itu. Senyumnya mengembang saat melihat hasil tangkapannya sesuai harapan. Matahari mengambil duduk di sofa seberang Ardan. Dia menatap wajah tampan Ardan yang kebetulan menghadap ke arahnya. Matahari berdecak kagum melihat wajah Ardan. Dua alisnya yang tebal, bulu matanya juga lentik, tatapan matanya yang tajam, hidungnya yang mancung, bibirnya yang menggoda. Intinya, Ardan itu benar-benar sempurna. Apalagi tubuh Ardan tinggi tegap dan atletis. Matahari masih tidak percaya bahwa laki-laki sesempurna Ardan menyukai perempuan sepertinya. Saat sedang asik menikmati pemandangan di depannya, tiba-tiba kedua mata Ardan mengerjap dan terbuka lebar. Matahari yang tertangkap basah langsung mengalihkan pandangannya. Memperhatikan saya, Ardan menyeringai lebar. Pipi Matahari tiba-tiba saja terasa panas. Ardan kampret. Sudah tahu diperhatikan oleh Matahari, kenapa harus diperjelas? Matahari kan jadi malu. Cepat bangun, ujar Matahari mengalihkan pembicaraan. Ardan tersenyum geli lalu dengan perlahan dia bangkit dari tempatnya. Dia bangun dengan hati-hati karena tidak ingin mengganggu tidur Ken. Kenapa? Tanya Ardan yang sudah duduk di sebelah Matahari. Matahari masih cemberut namun tetap menjawab pertanyaan Ardan. Siap-siap Gih, aku mau ngajakin Ken keliling komplek. Kamu ikut ya, temenin aku, ujar Matahari. Tanpa Matahari sadari dia sudah mengganti panggilannya saya kamu menjadi aku kamu. Percayalah saat ini hati Ardan sudah berdebar kencang karena panggil baru Matahari. Mungkin perempuan itu tidak sadar, namun Ardan menyukai itu dan akan seterusnya seperti itu. Iya aku temenin. Ya udah aku siap-siap dulu ya, pacar. Ardan menyempatkan mengusap pipi Matahari dulu sebelum berjalan ke kamarnya. Matahari yang sudah tersipu langsung menangkup kedua pipinya. Perasaannya campur aduk saat Ardan melakukan hal seperti itu. Tidak mau baper lama-lama, Matahari segera berjalan menghampiri Ken, dia akan membangunkan bayi kecil satu itu. Matahari tersenyum saat mata Ken dengan perlahan terbuka. Dengan gemas Matahari mengecupi seluruh wajah Ken yang menggemaskan. Setelah puas Matahari langsung menggendong tubuh Ken dan membawanya ke kamar untuk mandi. Setelah beberapa menit Matahari sudah selesai mendandani Ken. Sekarang bayi laki-laki itu sudah terlihat keren dan menggemaskan. Matahari langsung menggendong tubuh Ken dan membawanya ke lantai 1. Matahari berjalan menghampiri stroller bayi Ken yang sudah disiapkan oleh B&M. Matahari tersenyum saat melihat Ardan baru saja turun dan langsung menghampirinya. Ardan terlihat lebih tampan dengan pakaian santainya. Padahal laki-laki itu hanya mengenakan kaos pendek berwarna hitam dan celana pendek berwarna coklat susu, namun ketampanannya malah meningkat drastis. Kenapa liatinnya gitu banget? Tanya Ardan. Dia mengambil alih stroller Ken dari Matahari dan langsung mendorongnya pelan. Matahari berjalan di samping Ardan sambil menggeleng, enggak kok. Halah, bilang aja kalau mau muji aku ganteng. Gak usah mulai deh pak. Kok pak sih manggilnya? Terus, kan bapak majikan saya. Kan sekarang udah ganti jabatan. Sekarang aku kan pacar kamu. Ya, terus aku manggil kamu apa dong? Ardan aja. Gak mau. Tolak Matahari cepat. Kamu kan lebih tua dari aku. Udahlah panggil bapak aja. Udah nyaman juga, lanjutnya. Ardan berdecak sebal. Aku belum setua itu ya buat dipanggil bapak. Umurku masih 27 tahun. Matahari menatap gemas ke arah Ardan.
Pacaran belum ada sehari tapi laki-laki itu sudah banyak maunya. Panggil Mas aja, usul Ardan. Matahari menggeleng tak setuju. Matanya menatap ngeri ke arah Ardan. Gak mau, gak cocok. Kenapa? Bukannya lebih romantis ya? Gak mau. Pokoknya gak mau. Ardan cemberut, dia mulai melangkah lebar meninggalkan Matahari yang tertinggal di belakang. Matahari mencoba menyamai langkah Ardan namun terlalu sulit. Cek, Matahari berdecak lalu menghentak-hentakkan kakinya kesal. Ardan sudah berjalan jauh di depannya. Dia benar-benar tidak habis pikir jika Ardan bisa merajuk seperti ini. Matahari mencoba mengatur nafasnya pelan sebelum berteriak. Mas Ardan, tungguin. Matahari merengek di tempatnya. Kakinya masih saja dihentak-hentakkan. Untung saja jalanan komplek terlihat sepi. Jika ada salah satu tetangganya yang melihat, mau ditaruh di mana wajah Matahari. Refleks Ardan langsung menghentikan langkahnya saat mendengar teriakan Matahari. Bibirnya melengkung tinggi. Ardan berdehem sebentar untuk menetralkan rasa senang, lalu wajahnya dibuat sedatar mungkin sebelum berbalik ke arah Matahari. Namun sepertinya niat Ardan gagal saat melihat kelakuan perempuan yang sudah menjadi kekasihnya itu. Matahari terlihat menggemaskan saat menghentak-hentakkan kakinya sambil cemberut. Ardan langsung merentangkan tangannya lebar, meminta Matahari agar segera memeluknya. Matahari langsung berlari menubruk tubuh Ardan keras, sampai Ardan mundur beberapa langkah sambil membekap erat tubuh Matahari. Kamu jahat, ujar Matahari sambil memukul punggungnya. Ardan terkekeh geli melihat tingkah Matahari, lalu dengan pelan tangannya mengusap rambut panjang Matahari. Maafin aku ya pacar. Matahari mengangguk lalu segera melepaskan pelukannya. Ardan mengangkat tangannya dan membenarkan tatanan rambut Matahari yang sedikit berantakan. Udah gak marah kan? Tanya Ardan memastikan. Matahari langsung mengangguk sebagai jawaban. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya sambil bergandengan tangan. Dan satu tangan Ardan yang lain mendorong stroller milik anaknya. Bersambung.